Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita kembali membaca satu bagian dari Alkitab. Saya akan ambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Pada bagian ini firman Tuhan mengatakan, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Ia di sini adalah Kristus dan aku di sini adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Kristus harus makin besar, tetapi Yohanes Pembaptis harus makin kecil. Nah, inilah perkataan yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis yang terkenal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa sosok Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang spesial juga ya di dalam rencana Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Karena dia dipersiapkan oleh Tuhan secara spesial, secara khusus, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan, yaitu menjadi seorang yang harus mempersiapkan jalan bagi kehadiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pada saat Yohanes Pembaptis mengemban misinya, yaitu mempersiapkan jalan bagi kehadiran Kristus tersebut, dia berkhotbah. Dan isi khotbahnya itu adalah tentang kerajaan Allah sudah dekat, karena itu bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Bapak Ibu, ini adalah satu berita yang membawa dampak pengaruh yang luar biasa sekali. Karena banyak orang Israel yang menyambut berita tersebut, yang menerima akan kebenaran tersebut dan memberi dirinya dibaptis. Nah, pada saatnya tatkala Kristus juga sudah memasuki masa pelayanannya setelah dia berumur 30 tahun, dia sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu, maka Kristus memberitakan juga akan kerajaan Allah dan memberitakan Injil. Nah, disitulah pengaruh Kristus mulai besar sekali, mulai berdampak luas sekali, sehingga ada banyak orang yang dahulunya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis, akhirnya menjadi pengikut Kristus. Bahkan beberapa murid Tuhan Yesus sendiri juga adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Nah, dalam konteks yang seperti itulah kalimat bahwa Kristus harus makin besar, Yohanes Pembaptis harus makin kecil, menjadi hal yang kita bisa pahami maknanya. Bapak Ibu, di dalam dunia ini tidak gampang seorang yang sudah menjadi nomor satu, kemudian harus menjadi nomor dua, kemudian harus menjadi orang yang ada di belakang layar. Tetapi inilah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dan bagi dia itu bukan menjadi satu hal yang harus dipertahankan mati-matian. Yohanes Pembaptis tidak mengejar ambisinya untuk menjadi orang yang populer, orang yang terkenal. Karena kenapa? Karena dia mengetahui akan panggilan hidupnya yang sesungguhnya, yaitu menjadi seorang yang mempersiapkan jalan, mempersiapkan segala sesuatu bagi kehadiran dan pelayanan Tuhan Yesus. Nah, dengan kata lain, panggilan daripada Yohanes Pembaptis ini adalah menjadi seorang pendukung daripada pelayanan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya tatkala pengaruh Kristus, dampak pelayanan Kristus semakin luas, semakin besar, Yohanes Pembaptis tidak iri, Yohanes Pembaptis tidak menganggap itu sebagai satu saingan daripada apa yang sudah dia lakukan. Nah, dengan penuh kerendahan hati, dia mengatakan bahwa Kristus yang harus makin besar dan dirinya sendiri harus makin kecil. Bapak Ibu, disinilah kita melihat satu karakter yang begitu mulia daripada seorang pelayan di dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia, yaitu tidak pernah punya satu ambisi untuk mengambil atau mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Kita tahu bahwa seorang pelayan yang sejati di hadapan Tuhan harus mengenal akan dirinya sendiri. Kita adalah seorang pelayan, seorang hamba, seperti Yohanes Pembaptis juga mengenal dirinya sendiri. Karena itu tujuan daripada segala pelayanan kita, segala hal yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan hanya untuk tujuan itu kita melakukan pelayanan, karena mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran yang begitu penting dari perkataan singkat Yohanes Pembaptis ini. Biarlah jiwa dari Yohanes Pembaptis yang terus mau membesarkan Kristus, yang terus mau memuliakan Kristus, ada dan hidup di dalam diri kita,
sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan yang dipercayakan untuk menangani hal-hal yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati akan pelayanan kita, akan apa yang kita lakukan di dalam kapasitas sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.